Yes. Shalom, sahabat Bahana yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam forum Karena Dia. Recording in progress. Di edisi kali ini, saya kedatangan narasumber yang saya percaya akan sangat memberikan inspirasi, sangat menjadi kekuatan dan berkat buat sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Narasumber saya adalah seorang dokter, tapi beliau bukan sembarang dokter. Kenapa saya katakan bukan sembarang dokter? Sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1987, beliau ini mengabdikan atau mendedikasikan dirinya untuk menjadi dokter yang melayani di pedesaan. Ini luar biasa. Dan sampai hari ini, beliau masih konsisten pada panggilannya. Biasanya kita lihat, kalau dokter itu inginnya berpraktek di kota besar, di kota metropolitan, seperti itu. Tapi saya bertemu dengan beliau ini, dan saya sendiri mendapatkan berkat yang luar biasa dari perkenalan saya dengan beliau yang juga adalah hamba Tuhan. Siapakah beliau? Saya tidak akan berlama-lama memperoleh ini, tetapi sebelum masuk pada perbincangan saya dengan beliau, saya mendorong sekali lagi kepada sahabat Bahana dan pemirsa, silahkan subscribe channel ini, like dan share untuk setiap tayangan yang ada di channel ini, dan jangan lupa berikan komen juga, supaya sahabat Bahana selalu mendapat informasi, notifikasi yang baru dengan mengaktifkan lonceng yang ada untuk setiap tayangan yang ada di Bahana Channel ini. Baik, saya langsung panggil dan saya akan sapa narasumber saya kali ini. Selamat siang, Dr. Junaidi Surya Lesmana. Shalom. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua para sahabat Bahana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu di dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Nah, sahabat Bahana, saya percaya kali ini kita akan sangat diberkati. Kenapa? Karena kita masih berada di tengah masa pandemi, dan kita akan mendengar sharing dari seorang dokter yang Tuhan panggil secara spesial untuk melayani di pedesaan. Sampai hari ini, 30 tahun lebih beliau melayani di pedesaan. Baik, Dr. Junaidi, atau yang biasa saya panggil dengan nama Pak Jun, panggilan akrab saya. Mungkin Pak Jun bisa mengawali dengan menceritakan sedikit tentang latar belakang pribadi dan keluarga asal Pak Jun. Silakan Pak Jun, supaya sahabat Bahana bisa lebih mengenal latar belakang Pak Jun. Monggo. Ya, saya lahir di Yogyakarta, tapi saya dibesarkan di Jakarta. Dan kami dari keluarga yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya keluarga kami masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Ayah saya dan lain-lain masih belum. Tapi kami adalah keluarga pertama yang akhirnya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Gitu. Wow, luar biasa. Ini lewat kehidupan Pak Jun yang pertama kali mengenal Tuhan Yesus, maka seluruh keluarga pun akhirnya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Jun, apa yang mendasari Pak Jun sebagai seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 87, sebagai lulusan yang masih boleh dikatakan waktu itu fresh graduate, kok bersedia melayani masyarakat pedesaan via pesat, via pelayanan desa terpadu yang ada di
di Desa Lopait, ya, Kecamatan Tuntang, Salatiga atau Kabupaten Semarang, dari sejak 87 sampai sekarang. Apa yang mendasari Pak Jun menerima panggilan ini? Ya, terima kasih. Saya waktu SMA kelas 3, saya sempat menghadiri KKR Bapak Stephen Tong di Gereja Kristus Ketapang, Jakarta, tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Oke. Ya. Dan saya sempat ikut altar call, dan waktu itu saya memang tidak punya cita-cita menjadi dokter. Saya cita-citanya mau teknik kimia. Oh, oke. Karena saya suka pelajaran kimia, ya. Ya. Lalu pada saat saya sedang altar call berdiri di depan itu mau didoakan oleh Pak Stephen Tong, saya mendadak seperti pikiran saya itu tahu-tahu bisa berubah, bahwa ilmu kedokteran itu akan saya lebih diarahkan Tuhan untuk menjadi dokter, begitulah. Bahwa nanti pelayanan saya akan bisa cukup efektif dengan ilmu kedokteran untuk bisa melayani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus pada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu yang membuat saya berubah 180 derajat tentang jurusan yang akan saya tekuni. Dan puji Tuhan, saya lulus ujian masuk ke UI pilihan pertama. Dan waktu itu saya ya terus ikut pelajaran seperti biasa, tapi pada saat menjelang saya lulus, saya berdoa sama Tuhan, saya ini mau kemana Tuhan, gitu. Karena saya ingin hidup saya itu berguna buat kerajaan surga. Saya berdoa, terus saya dipertemukan oleh Tuhan dengan Om Damaris. Lalu dia menceritakan kepada saya tentang pesat, tentang pelayanan desa terpadu. Terus saya ikut beberapa pertemuan di Jakarta, ada KKR memperkenalkan pesat, dan akhirnya saya hati saya semakin berkobar-kobar. Jadi saya waktu itu betul-betul sudah berdoa sampai beberapa bulan minta konfirmasi dari Tuhan. Dan hati saya waktu ikut acara pesat itu saya malah berkobar-kobar. Saya tahu ini yang Tuhan mau, itu tanda-tandanya. Jadi saya lalu ikut dibawa Om Damaris ke sebuah desa di pinggiran Salatiga. Nah, sampai di sana saya kaget karena ternyata belum ada kliniknya, belum ada kantornya, masih sedang dibangun, kamar mandinya juga belum. Jadi saya kalau mandi bersama dengan staf yang lain itu, yang angkatan pertama itu di sawah ada pancuran, ada tembok-tembok penyekatnya gitu. Ada pancuran alami gitu, di situ bersama penduduk gitu. Terus tidak ada listrik. Kaget saya waktu pertama kali, tapi herannya hati saya itu tetap berkobar-kobar, nggak takut, nggak merasa sedih, kecewa gitu, nggak ada sama sekali. Saya tahu itu karena pertolongan Tuhan. Juga jalanannya, waduh, Pak Haryono mungkin masih ingat ya dulu, jalanannya itu dari tanah merah menanjak, jadi kalau belum ada aspal, jadi kalau musim hujan jalan bisa ke pleset-pleset ya, karena tanah liat basah kan licin ya, seperti itu. Ya, dan saya di sana tidurnya pakai tikar karena belum ada apa-apa pokoknya jalan. Kaget betul kondisi di sana. Tapi herannya saya merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Saya merasakan sukacita, berkumpul bersama dan tidak merasa menderita. Makanannya juga sederhana, tapi juga senang aja gitu. Ya. Itu Pak kira-kira cerita awal. Iya, wah, saya jadi teringat betul Pak Jun, bahwa betul yang Pak Jun sharingkan, karena pada tahun-tahun itu saya bersama teman-teman dari penerbit Yayasan Andi waktu itu, kami juga beranjang sana ke Lopait, pesat di sana, dan kami nginap satu malam. Memang awalnya juga sangat terkejut karena begitu turun
masuk dari Jalan Raya Salatiga Bawen, itu masuk ke area lokasi pesat, waktu itu dikenal sebagai Tanah Kanaan juga. Itu masuk jalannya memang belum beraspal, tanahnya masih tanah lempung, tanah merah coklat seperti itu, kalau hujan licin, dan tempatnya sangat sederhana. Ya, jadi saya sendiri sangat memaklumi kondisi itu. Kami juga menginapnya bukan di komplek pesat waktu itu, tapi di rumah penduduk. Sekitar 500 meter jaraknya dari lokasi pesat, ya, tidurnya juga di atas apa ya, orang Jawa bilang amben seperti itu ya, ya beralaskan tikar, dekat kandang sapi juga. belum ada listrik, jadi kalau jalan pakai senter seperti itu, ya, makan sederhana. Tapi luar biasa Pak Jun, dari orang, katakanlah orang yang lama tinggal di ibu kota di Jakarta, akhirnya mau ya hidup, mendedikasikan diri dan melayani di tempat seperti itu. Jangan dibayangkan pesat sekarang seperti, jangan bayangkan pesat dulu seperti yang sekarang ya. Dulu memang betul-betul, wah, sangat-sangat sederhana. Ini hebat, ini luar biasa sekali. Nah, tetapi Pak Jun, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan atau reaksi awal dari orang tua ya, khususnya papa mama waktu itu, sehingga Pak Jun kok memutuskan untuk mendedikasikan hidup sebagai dokter di desa, karena harapan orang tua tentunya, wah, anakku sudah lulus nih jadi dokter, harapan bisa praktek di kota besar lah, misalnya di Jakarta, supaya bisa menjadi, iya karena berkelimpahan materi dan segalanya. Tapi Pak Jun kok justru tidak melakukan itu, tapi memilih untuk melayani di desa. Ini tentu ada hal yang menarik, selain tadi mendapat apa, panggilan yang menggebu-gebu dari Tuhan untuk melayani di sana. Tapi bagaimana reaksi orang tua, papa mama terutama waktu itu Pak Jun? Ya, orang tua saya pertama kali saya dibawa Om Damaris, ya mereka karena nggak tahu situasi ya mereka membiarkan. Tapi begitu setelah mereka melihat tempatnya, wah mereka marah besar, mereka marah sekali, dan bahkan Pak Gondo juga sempat disemprot sama kakak saya karena disangka gara-gara dia, padahal tidak. Terus saya sempat diadili, saya dipanggil ke Jogja, ke rumahnya kakak saya, dan di sana saya diperhadapkan ke kakak saya yang paling besar, lalu mami saya, dan saya diadili, dimarah-marahi, akan dikotain juga, katanya ilalang sama gandum, harus bisa bedain ilalang dengan gandum, bilang begitu. Saya dimarah-marahi sampai 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9 malam. Saya waktu itu masih muda ya, baru umur 20-an, jadi saya nggak tahan ya, jujur aja ya, dimarah-marahi 3 jam, diinterogasi, dikotbain juga selama 3 jam. Jam 9 malam saya pergi keluar. Saya pergi keluar, lalu saya naik becak, pergi ke Jalan Magelang, mencari bis yang menuju ke arah Semarang. Tapi waktu itu sudah malam, saya cuma diturunkan sampai Magelang. Ya, ya. Setelah itu saya nunggu nggak ada lagi bis, lalu saya cari, karena uangnya cekap ya, saya cari losmen yang dekat-dekat situ, diturunkan dari bis itu, dan saya dapat losmen yang, waduh, nyamuknya banyak, dan yang tinggal di situ ya orang-orang yang di pasar itu biasanya ya. Tapi saya sudah agak lega, pokoknya bisa meninggalkan rumah kakak saya yang di Jogja itu, karena saya dimarah-marahi terus ya waktu itu. Jadi saya nginep di sana karena nggak ada lagi bis yang bisa membawa saya ke arah Salatiga ya, ke Bawen. Jadi saya nginep, pagi-pagi baru saya pulang. Begitu kondisinya. Jadi terus saya juga dimarah-marahi oleh kakak saya nomor 2. Katanya harusnya kamu Jakarta aja, mau saya bikinkan klinik, mau saya bikinkan gitu. Tapi saya tetap tidak bisa karena saya tidak sejahtera. Tetap Tuhan, saya tahu Tuhan maunya saya di besar. Gitu. Iya. Wow. Ya, bisa saya bayangkan memang wajar ya.
tanda petik secara manusiawi wajar kalau papi mami waktu itu dan kakak-kakak tidak bisa menerima ya setelah melihat situasi kondisi pesat yang kayak gitu. Mungkin mereka shock waktu itu ya Pak Jun. Iya. Oke. Nah, Pak Jun, apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik pesat bagi Pak Jun ini? Ya, sehingga kok sampai rela ya, boleh dikatakan istilah saya meninggalkan segala kenyamanan, segala kemapanan yang mungkin saja akan Pak Jun terima kalau Pak Jun praktek di kota besar, di Jakarta atau kota-kota besar yang lain. Ya. Tapi apa sih yang menjadi daya tarik pesat buat Pak Jun pada waktu awal-awal pelayanan di pesat itu? Saya yang pertama dari diri saya dulu ya, saya merasa berhutang kehidupan, berhutang kebaikan kepada Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi miliknya sejak saya diampuni dan ditebus. Ya. Jadi saya ingin menghambakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Nah, saya lalu mendapatkan konfirmasi bahwa pesat itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya Tuhan memberikan tanda-tanda, walaupun saya waktu itu belum ada klinik, tapi pakai emberannya kantor di pusat itu di Rompait. Kami ada sekat-sekat dari kain putih, ya ada 4 itu. Pasiennya malah banyak. Wow. Ada waktu itu belum ada kliniknya. Ya. Itu. Ya. Oke. Jadi memang Pak Jun punya komitmen ya untuk menghambakan hidup melayani Tuhan Yesus. Meskipun melayani di pedesaan, luar biasa ini. Nah, sahabat Bahana, kita di sini bisa melihat satu sosok yang bisa dijadikan teladan bahwa materi, kekayaan, kelimpahan secara finansial dan harta benda bukanlah segalanya. Bagi seorang Dr. Junaidi Surya Lesmana, melayani Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan itu yang paling penting dalam hidupnya, itu yang paling utama. Dan ini bisa kita jadikan contoh yang luar biasa. Pak Jun mengenal pesat lewat seorang hamba Tuhan senior, yaitu Evangelis Stefanus Damaris, atau yang biasa atau lebih akrab dikenal dengan nama panggilan Om Damaris. Beliau sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang silam, ya. Tapi Om Damaris ini meninggalkan jejak teladan pelayanan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang hidupnya didedikasikan juga untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di desa. Dan itulah yang rupanya terimpartasi kepada Dr. Junaidi. Sehingga Dr. Junaidi akhirnya juga mengikuti apa yang disarankan Om Damaris waktu itu. Nah, Pak Jun, kalau kita lihat di keempat Injil ya, baik di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, selama pelayanannya di muka bumi yang relatif singkat, hanya 3,5 tahun, ya, Yesus sering dikatakan berjalan keliling dari desa ke desa, ya, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, untuk memberitakan kabar baik sambil menyembuhkan orang sakit dan juga melepaskan orang-orang yang dirasuk roh jahat pada waktu pelayanan Yesus itu. Nah, apakah Pak Jun termotivasi atau terdorong, terinspirasi juga oleh pelayanan Yesus ini dalam upaya menyembuhkan orang sakit dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa? Apa itu juga menjadi salah satu yang mendorong Pak Jun? Ya, tentu saja apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu yang menjadi inspirasi buat saya. Sebelum pasien saya yang dari orang-orang desa, orang-orang kampung itu cukup banyak, saya sebelumnya kan belum dikenal oleh mereka. Jadi saya tuh dulu bawa tas dokter, lalu saya pergi ke desa, itu setiap seminggu 3 kali, saya pergi ke desa sekitar Rompait itu, lalu saya nanya kepada tokoh masyarakat yang ada di kampung mana gitu ya. Itu ada orang sakit nggak? Saya mau datang ke rumahnya, saya mau obati, tidak usah bayar, saya bilang gitu. Lalu saya seminggu 3 kali saya lakukan, akhirnya saya jadi dikenal oleh masyarakat seperti itu. Dan akhirnya kami
saya cukup dikenal oleh orang-orang kampung, sehingga mereka akhirnya saya tidak lagi keliling lagi setelah sekian lama, mereka sendiri yang datang ke besar, gitu ceritanya. Wah. Jadi waktu itu belum ada klinik, masih pakai emperan kantor. Iya, iya. Tapi setelah itu berkembang, kami menggunakan rumah penduduk menjadi klinik, gitu. Kemudian sekian tahun kemudian Tuhan berikan bentuk klinik tahun 95. Oh, tahun 95 ya, baru mulai ada klinik yang di Lopait ya, Pak Jun ya? Iya. Ya, kliniknya yang gedung beneran. Tadinya kita kliniknya masih sewa rumah penduduk. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau dilihat dari lamanya, sekarang kan Pak Jun dari 87 sampai sekarang ya 34 tahunan ya, lebih kurang ya. Melayani di Lopait ya sebagai dokter untuk masyarakat di desa itu dan sekitarnya tentunya. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan, yang paling membekas di hati Pak Jun terkait dengan panggilan yang sudah dijalani sebagai dokter desa lebih dari 30 tahun ini? Mungkin Pak Jun bisa sharekan tentang hal tersebut. Ya, ada beberapa hal yang fenomenal. Pertama adalah seorang wanita yang cukup tua ya, udah umur 60-an, dari sebuah desa di di pinggiran Ambarawa. Dia terkena stroke, tidak bisa jalan sama sekali, jadi dia harus digotong ya. Nah, itu waktu datang ke klinik pusat, saya tanya, kok bisa tahu tempat sini dari mana? Dia bilang dikasih mimpi. Mimpinya bagaimana? Itu yang membuat saya terharu banget. Dia bilang dia didatangi oleh seorang laki-laki, rambutnya gondrong, londo gondrong, dia nyebut secara orang desa ya. Dia bilang londo gondrong, pakai jubah putih, datengin dia di dalam mimpi, bilang gini, aku adalah jalan dan kebenaran. Gitu. Amin, amin. Maukah engkau sembuh? Gitu. Terus ibunya bilang mau. Kalau gitu kamu pergi ke klinik ini, terus ditunjukkan kliniknya. Dalam mimpi loh itu. Ya. Itu yang membuat saya tuh terharu ya. Terus dikasih tahu ancer-ancernya, jalannya kayak gini, pohonnya apa, di depan tuh pohonnya kayak apa, gitu-gitu. Terus saya kan bingung nih klinik apa. Tuh perempuan itu kan bilang teman-temannya pada nggak tahu klinik di mana itu, nggak tahu. Terus akhirnya suatu hari ada lagi temannya datang ke rumahnya wanita itu, lalu diceritain tentang mimpinya, lalu orang itu bilang itu klinik pusat di Lopait. Gitu. Lalu perempuan itu datang, dan begitu dia datang di depan klinik, dia tahu persis seperti mimpi. Wah, oke. Saya mohon maaf ya, saya terharu lagi. Iya, Pak Jun, luar biasa ini sharing kesaksiannya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan klinik besar pada perempuan itu. Lalu wanita itu saya periksa, lalu saya kasih obat untuk seminggu, saya suntik juga. Saya bilang nanti seminggu datang lagi kontrol, dia bilang begitu. Waktu itu dia dipopong ya, nggak bisa jalan sama sekali. Belum ada seminggu, baru 3 hari ya, dia sudah datang, nggak dipopong. Ya, sudah jalan. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu saya tanya kepada dia, ini londo gondrong pijak dibisakan secara langsung ke dia di kamar saya 4 mata. Londo gondrongnya apa seperti gambar ini? Saya bilang, saya punya gambar Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Lalu saya kasih lihat ke dia gambarnya Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ya. Dan perempuan bilang, itu dia orangnya. Wow, oke. Perempuan itu bilang begitu. Dan sampai sekarang perempuan itu sudah tidak kontrol lagi karena sudah baik ya.
Itu yang hal yang mengharukan saya, karena dalam mimpi Tuhan Yesus nyebut klinik pesat. Puji Gitu. Tuhan. Wah, ini luar biasa nih kesaksiannya. Iya. Jadi ada semacam campur tangan ilahi ya, secara supranatural seperti itu yang dinyatakan kepada ibu tadi ya. Bagaimana dia bisa akhirnya mengenal pesat sampai di klinik pesat, tetapi lewat mimpi dan dituntun sendiri, ditunjukkan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam mimpi yang diterima ibu tadi. Dan lewat pesatlah atau lewat klinik pesatlah yang dilayani Dr. Junaidi, ibu ini akhirnya ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dan disembuhkan dari sakit stroke-nya. Luar biasa. Nah, sahabat Bahana, kita bisa melihat bahwa pelayanan Dr. Junaidi bukan hanya secara medikal biasa, tetapi ada campur tangan Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sehingga apa yang tampaknya mustahil bagi manusia, tadi dikatakan ibu itu sudah berobat, berusaha berobat ke klinik-klinik yang lain, ke dokter-dokter yang lain, nggak sembuh. Tetapi setelah ketemu pesat dan dilayani Dr. Junaidi, ya, mujizat Tuhan terjadi. Nah, kita bersyukur sekali dengan adanya pelayanan klinik kesehatan di pesat ini bisa menjadi blessing, bisa menjadi berkat, ya menjadi terang bagi masyarakat di sekitar Lopai dan di desa-desa atau kota-kota di sekitarnya. Saya percaya sharing Dr. Junaidi saat ini meneguhkan, menguatkan, dan memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, Pak Jun, kalau tadi sudah sharingkan hal yang sangat berkesan, tentunya masih ada banyak lagi mungkin story-story semacam itu, tapi karena waktu ya satu ini sudah luar biasa. Karena banyak, saya juga tidak semua saya catat ya, karena saya ingat kalau dicatat nanti takutnya malah buat kebanggaan sombong, jadi saya jujur aja lupa mencatat. Ya mohon maaf. Ya, luar biasa nih juga yang lain. Ya. Untuk COVID kemarin itu, waktu rame-ramenya bulan Juli itu ada nanti ada videonya ya Pak ya. Pak, oh baik, ya. Pak Haryono. Ya, bisa di-sharekan videonya kepada kami, nanti kami atur. Ya. Nah, kalau sekarang Pak Jun, tadi apa yang paling berkesan, peristiwa-peristiwa yang ternyata itu ada campur tangan Tuhan di tengah pelayanan yang Pak Junaidi lakukan. Itu luar biasa. Tapi mungkin selama pelayanan di pesat ini, Pak Jun juga menghadapi tantangan atau mungkin juga menerima semacam peluang-peluang yang ada, yang sering dijumpai di pelayanan, ya, di lapangan saat melayani. Atau juga mungkin mengalami suka dukanya sebagai dokter yang berpraktek di pedesaan. Ini bisa dibagikan juga, Pak. Apa suka dukanya atau tantangan peluang apa yang dihadapi selama ini? 30 tahun lebih saya rasa bukan waktu yang pendek ya, ini sudah kurun waktu yang cukup panjang. Dan Pak Jun tetap komitmen, tetap setia, tetap all out di situ. Ya mungkin ada hal yang bisa Pak Jun bagikan terkait dengan suka duka ataupun tantangan dan peluang yang dialami selama ini. Silakan Pak. Ya, saya tidak mau menyebut nama orang, tapi pokoknya selama saya melayani itu, saya memang cukup banyak mengalami hal-hal yang tidak enak yang kadang-kadang membuat saya tuh ingin pergi gitu dari pelayanan ini, karena ada beberapa hal yang menyakitkan dan itu datangnya dari saudara seiman sendiri ya. Nah, tapi saya karena datang ke melayani di klinik pesat itu bukan karena disuruh manusia, saya datang karena panggilan dari Tuhan. Ya saya tetap memandang pada Tuhan, tidak mau memandang pada orang-orang yang tidak mendukung saya, orang-orang yang tidak menghargai pelayanan saya, orang-orang yang hanya mencari kesalahan saya. Begitu, saya tidak mau memandang pada mereka, walaupun kadang-kadang menyakitkan, tapi saya tetap memandang pada Tuhan saja, nggak mau lari dari panggilan. Amin, amin. Dan itu yang saya lihat Tuhan suka. Seperti itu. Saya sempat dulu karena hampir nggak tahan, saya sempat minta waktu berdoa di Bukit Doa Getsemani selama 3 hari.
saya berpuasa, hanya makan kalau malam aja. Dan saya berpuasa, saya pengen pergi aja, ambil spesialis di Singapura. Saya daripada di sini seperti itu menyakitkan gitu ya. Jadi saya mau pergi aja gitu. Tadi saya berdoa selama 3 hari sama Tuhan dan kasih konfirmasi sama sekali. Malah saya ketemu sama seorang hamba Tuhan senior di Bukit Tua Getsemani. Dia nggak tahu ceritanya, malah bilang gini, kamu harus tetap melayani di tempat kamu, bilang gitu. Kalau kamu pergi, kamu akan jatuh, bilang gitu. Padahal orangnya nggak tahu saya mau apa, kan nggak tahu, ngomong gitu. Jadi kamu tetap melayani di situ dengan setia panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Walaupun melayani tempat lain pun, alasannya pelayanan pun, tetap Tuhan harus yang kamu yang memilihkan yang mana tempatnya. Dan nanti Tuhan akan bekerja, kamu lihat saja kalau kamu nurut dan setia. Gitu. Lalu saya nurut dan Tuhan betul-betul bekerja. Setahun kemudian saya tahu-tahu didatangi sama orang, saya ditawari beasiswa. Saya ditawari beasiswa belajar penanganan obesitas, University of Sydney. Dulu waktu saya sebelum itu waktu saya di Pesat, waktu baru pertama masuk itu juga saya sempat wajib kerja sarjana ke Timur Timur, karena waktu itu setelah 2 tahun di Pesat tidak dikasih surat izin praktek, saya disuruh wajib kerja sarjana. Jadi saya dapat ke Timur Timur, dan di sana Tuhan menyertai saya sehingga menjadi puskesmas berprestasi terbaik se-provinsi. Saya mendapat beasiswa ke Boston belajar lagi. Nah, setelah itu saya yang belakangan ini, yang setelah saya di Pesat belakangan itu, saya yang sudah hampir mau keluar, saya sama Tuhan dikasih belajar kegemukan, ilmu obesitas. Itu Tuhan baik sama saya tidak sempat spesialis di Universitas Indonesia karena mengurusi klinik besar, tapi Tuhan ganti dengan hal-hal yang ilmu-ilmu yang banyak peminatnya di masyarakat. Wow. Itu yang saya lihat Tuhan bekerja luar biasa dan dia lebih tahu daripada saya. Amin, amin. Jadi akhirnya saya dari orang yang tidak punya rumah, sama Tuhan dikasih pada seperti itu. Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik pada orang-orang yang mau nurut sama Dia. Amin. Wah, luar biasa. Jadi sempat ya Pak Jun mengalami kondisi di persimpangan jalan waktu itu ya, pergumulan karena menghadapi orang-orang yang katakanlah saudara seiman yang mungkin tidak mendukung pelayanan kita, tapi puji Tuhan akhirnya Pak Jun tetap berada pada rel panggilan Tuhan, dan akhirnya Tuhan nyatakan pembelaannya yang luar biasa, pemeliharaannya bagi Pak Jun dan keluarga sampai hari ini. Nah, kalau tadi mungkin ada penyebab yang Pak Jun ingin meninggalkan Pesat tanda petik waktu itu karena mungkin menghadapi tekanan dari luar seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang satunya ini, apakah sempat terbersit juga dalam pikiran Pak Jun atau hati Pak Jun untuk meninggalkan Pesat karena ada kesempatan, ada tawaran, ada peluang yang menggiurkan bila pindah ke kota besar untuk praktek di sana? Karena ada tawaran yang menarik seperti itu. Pernah nggak Pak Jun kalau yang saya seperti sempat itu? mendapat beberapa tawaran, tapi saya tidak mau. Karena saya tahu Tuhan tidak berkenan. Saya bawa dalam doa, saya tidak mau sombong, sok api gitu ya. Jadi saya terbawa dalam doa dan saya mendapatkan bahwa Tuhan tidak berkenan. Saya tetap di Pesat. Tawaran ada ya Pak Jun ya? Tidak enak pun tetap di Pesat. Iya. Tawaran untuk pindah ada ya, tapi Pak Jun tetap pada komitmen panggilan, ini luar biasa. Iya. Iya.
Sahabat Bahana ini kesaksian Pak tawaran Jun. kerja, Ya. tawaran kerja sambil disekolahkan di luar negeri juga pernah. Tapi saya tidak mau karena harus pindah kerja. Tidak mau. Luar biasa. Terima kasih Pak Jun untuk sharingnya. Sahabat Bahana, saya percaya apa yang disampaikan, disaksikan, dibagikan Pak Jun kali ini memberikan masukan, memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa bila seseorang itu sudah dipanggil Tuhan untuk sebuah maksud, tujuan, tugas, pelayanan yang khusus, maka harus dijalani, dilakukan secara konsisten, ya, dengan tekun, dengan setia. Apapun tantangannya, apapun halangan yang dihadapi di tengah jalan. Nah, Pak Jun mengalami tanda petik tekanan-tekanan, tapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Pak Jun tetap pada panggilan yang tidak dia tinggalkan. Meskipun ada keinginan, tetapi dia lebih milih mengikuti kehendak dan maunya Tuhan. Ini perlu kita ikuti, karena kalau kita hidup sesuai panggilan, rencana, kehendak Tuhan, percayalah, istilah bahasa Jawa, Gusti mboten sare. Tuhan itu tidak tidur. Dia akan menjagai, menyertai, membela, memelihara orang-orang yang dipanggil oleh karena kasih karunia-Nya. Kita melihat contoh pelayanan seorang dokter dari muda, tapi bukan materi, bukan kekayaan, bukan harta benda yang dikejar, yang dicari. Meskipun itu, saya percaya itulah yang diharapkan oleh kebanyakan dokter di zaman sekarang ini, ya. Tapi Dr. Junaidi memilih mengejar kehendak, mengejar panggilan, mengejar rencana, maksud Tuhan untuk hidupnya, dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang di desa-desa yang ada di sekitar Lopait, ya, Salatiga, dan kota-kota sekitarnya. Dan saya percaya Dr. Junaidi akan terus Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat di kota, di daerah yang dia layani. Puji Tuhan. Nah, Pak Jun, kita dibatasi oleh waktu, ya, berharap nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Namun sebelum kita sampai pada akhir atau ujung perbincangan kita, saya ingin tahu hari-hari ini atau masa-masa ini, ya, di tengah masa pandemi yang masih terus berjalan ini, apa yang sebenarnya sedang Pak Jun gumuli, yang sedang Pak Jun pikirkan, yang sedang Pak Jun persiapkan sekarang ini untuk nantinya akan dilakukan di waktu mendatang. Mungkin ada hal yang sedang Pak Jun gumuli, rindukan untuk ke depan. Ya, saya sedang lebih berpikir lagi bagaimana supaya Klinik Pesat bisa lebih efektif lagi dalam melayani pasien-pasien. Memang kami sudah banyak pasiennya, tapi ingin memberi pelayanan yang lebih bagus lagi kepada mereka dengan harga yang terjangkau. Memang ada subsidi silang, ya. Jadi yang miskin-miskin disubsidi, yang kurang mampu disubsidi, tapi juga ada pasien-pasien yang mampu, mereka membayar penuh, seperti itu. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dokter yang lebih muda di Klinik Pesat, jadi sekarang sudah ada 2 dokter. Saya bersyukur sudah mendoakan bertahun-tahun karena mencari dokter yang sungguh-sungguh hatinya mau melayani itu ternyata ya tidak begitu mudah. Tidak mudah, ya, betul. Tuhan sudah berikan, dia sudah bergabung bersama kami 5 bulan ini. Saya bersyukur sehingga dia banyak membantu saya membuat survei-survei kepuasan pasien misalnya, seperti itu. Dan kami juga senang karena tiap hari kami bisa saling menguatkan satu dengan lain, saling membagi roti lah istilahnya, memecahkan roti, betul. Seperti itu. Wow. Jadi itu yang Pak Jun sedang pikirkan, harapkan, persiapkan ke depan untuk memberikan pelayanan yang bisa lebih baik lagi ke masyarakat di desa itu. Meskipun saya percaya sekarang pun sudah sangat baik dan banyak orang diberkati lewat pelayanan Pak Jun di Klinik Pesat Lopait. Nah, Pak Jun, kalau bicara tentang nilai-nilai nih sekarang. Nah,
nilai-nilai seperti apa yang selama ini sampai hari ini bahkan ya Pak Jun terus pegang, terus hayati, terus jalani, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan apapun yang Pak Jun lakukan. Mungkin bisa dibagikan nilai-nilai yang Pak Jun miliki. Silakan Pak. Iya, kalau gereja itu dikatakan adalah mempelai Kristus, tentu kita harus tahu bahwa kalau misalnya kita mau menikah sama seseorang, tentu kita akan menikah dengan orang yang mengasihi kita, betul tidak? Ya. Karena itu saya tidak percaya kalau semua orang pasti akan menjadi mempelai kalau hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memilih calon mempelai yang mengasihi Dia, betul tidak? Itu logikanya kan seperti itu. Sama seperti kita tentu akan memilih pasangan yang mengasihi kita. Nah, juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang merasa bisa mengusir setan, bisa berkhotbah, bisa dan sebagainya, tapi Tuhan bilang tidak kenal. Nah, itu yang mengerikan kalau kita sudah pelayanan membanting tulang, tahu-tahu Tuhan bilang tidak kenal. Betul sekali. Nah, ternyata ada kuncinya di 1 Korintus 8 ayat 3, bahwa orang yang mengasihi Allah, dialah yang dikenal oleh Allah. Jadi kalau kita ingin Tuhan Yesus mengenal kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Maka itulah yang bisa menggetarkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan berjuang, berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, supaya kita menjadi pasangan yang seimbang buat Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar percaya ya. Tapi kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa Allah itu hidup dan mengawasi kita, dan kita kurang menjaga perasaan Tuhan pada saat kita bicara dan berbuat sesuatu. Tapi kita harus menjaga perasaan Tuhan dimanapun Tuhan berada, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Itulah kita namanya itu menjaga kekudusan, mengejar kekudusan. Juga artinya itu kita mau mencintai Tuhan. Kalau orang mencintai itu kan menjaga perasaan, ingin menyenangkan hati pasangannya. Demikian juga kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita itu betul-betul mau mengasihi Tuhan. Itu yang saya pelajari saat ini, Pak Haryono. Supaya hidup saya, karakter saya yang jelek-jelek harus dikikis habis, supaya semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin berkenan dan tidak ketakutan kalau menghadapi pengadilan Kristus. Gitu. Terima kasih. Iya. Nah, Pak Jun, di bagian penghujung ini, ya, sebagai closing statement, silakan Pak Jun menyampaikan mungkin ada satu pesan atau satu apapun yang ingin Pak Jun katakan, bagikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, terkait, ya khususnya terkait ketika kita masih berada di tengah masa pandemi ini. Mungkin ada saran-saran, nasihat-nasihat, ya pesan-pesan Pak Jun bagi sahabat Bahana, pemirsa, bahkan masyarakat dimanapun. Karena kita harus jujur akui sampai hari ini pandemi masih ada, belum mereda total ya. Kita lihat hari-hari ini bahkan di Eropa, berkecamuk lagi itu ya. Beberapa negara Eropa bahkan mulai kewalahan seperti di Jerman, Belanda, dan beberapa negara yang lain di Eropa. Nah, apa nasihat atau pesan Pak Jun bagi pemirsa, sahabat Bahana dimanapun terkait dengan masa-masa yang masih kita hadapi di salah satu hal yang bisa mudah menularkan itu adalah kalau kita makan bersama dan juga kumpul-kumpul keluarga. Nah, itulah yang harus hati-hati. Piring kalau Anda makan di restoran juga ya, betul-betul piring sendoknya sudah direndam air mendidih ya. Dan saudara betul-betul pilih tempat yang tidak ramai banget ya, itu diusahakan seperti itu. Juga kalau bisa ya tidak usah banyak kumpul-kumpul dulu sebelum semuanya dinyatakan aman. Itu yang saya harapkan pada para pemirsa ya.
harus tetap hati-hati, pasang maskernya, tidak dengan lalai, karena sekarang sudah mulai banyak yang lalai karena COVID mereda di Indonesia ini. Tapi kita tetap pasang masker kalau berhadapan dengan siapapun di luar rumah, ya. Itu yang menjadi pesan saya pada masyarakat, pada pemirsa dan para sahabat Bahana. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Jun untuk sharingnya, untuk tips-tips, untuk saran yang dibagikan kepada pemirsa dan sahabat Bahana kali ini. Saya terus doakan Pak Jun di hari-hari ke depan akan makin dipakai Tuhan secara lebih dahsyat lagi. Menjadi alat Tuhan, terang Tuhan lewat klinik pesat. Salam sehat senantiasa buat Pak Jun dan keluarga, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar pesat di Loh Pahit. Terima kasih Pak Jun untuk waktunya. Silakan mungkin berikan salam penutup untuk sahabat Bahana. Monggo Pak Jun. Terima kasih dan salam sejahtera kepada semua pemirsa. Terima kasih sudah ikut menonton acara ini. Terima kasih kepada staf tim dari Bahana Channel yang telah memanggil saya ikut acara ini. Kami berterima kasih dan merasa dihormati. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan memberkati para pemirsa Bahana, semakin kuat imannya, pengharapannya, dan kasihnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Jun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak Haryono. Ya. Nah, sahabat Bahana, luar biasa kita berjumpa dengan hambanya ini, ya, yang adalah seorang dokter yang bukan sembarang dokter, tapi terus Tuhan lengkapi. Ya, Tuhan beri kesempatan Pak Jun untuk bisa terus mengembangkan ya ilmunya, knowledge-nya untuk lebih berdampak luar biasa lagi di beberapa negara, di Australia, di Boston, dan yang lain-lain. Nah, Pak Jun punya nilai yang luar biasa yang tentunya ini juga harus kita ikuti, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan dikenal Tuhan. Itu penting sebagai orang-orang percaya. Mempunyai kerinduan untuk makin menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh karakter, perilaku, ya, hidup dalam kekudusan. Dan ini yang dikehendaki Tuhan untuk kita semua umatnya, supaya kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus pada saat nanti kita berjumpa muka dengan Dia. Dan luar biasa Pak Jun memberikan tips ya sebagai closing statement yang sangat tentunya bermanfaat untuk kita semua di tengah era pandemi, di tengah masa pandemi ini. Ya, tetap ya jaga yang namanya prokes itu, karena bagaimanapun COVID ini masih belum tuntas, ya masih ada di tengah kita. Ya, makan bersama, hati-hati, itu potensi penularan yang terbesar. Ya, kumpul keluarga itu juga. Karena itu Pak Jun sarankan tetap pakai masker. Ya, tetap pakai masker dan prokes tetap dijalankan. Kita percaya kita akan dilindungi, kita akan dijagai Tuhan di tengah masa yang sulit ini, dan kita akan tetap sehat selalu karena penyertaan yang sempurna. Nah, sebelum saya akhiri, sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, ada satu informasi yang perlu saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Pada tanggal 20 Desember yang akan datang 2021, hari Senin pagi, ya dari Andi Offset, penerbit Andi akan menyelenggarakan ibadah Natal secara spesial. Dan ibadah Natal ini dilakukannya secara virtual, secara online, ya, dalam momen Natal. Ya, kita mungkin tahun lalu tidak bisa merayakan Natal dengan leluasa karena pandemi masih begitu tinggi, ya. Hari ini atau tahun ini kita bersyukur di penghujung 2021 kita melihat di Indonesia pandemi sudah mulai melandai. Nah, kita bisa rayakan Natal bersama meskipun secara virtual dalam bentuk Christmas healing, ya. Harapannya lewat Natal ini ada pemulihan, ada kesembuhan bagi kita semua, bagi kita orang percaya, umat Tuhan, keluarga-keluarga, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan.
kesembuhan dari sakit penyakit, dari ekonomi, dari masalah keluarga dan yang lain-lain. Ya, yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ya, nanti Pak Niko akan menyampaikan firman pesan Natal dalam Christmas Healing. Pastikan sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun untuk mengikuti acara ini sepenuhnya free, gratis. Karena itu nanti di tayangan ini juga akan dipublikasikan, diumumkan tentang Natal bersama dengan tajuk Christmas Healing dengan tema Akulah Yesus Penyembuh. Ya, dialah penyembuh kita semua orang percaya. Akhir kata, tetap semangat, jaga prokes, Tuhan menyertai sahabat Bahana dimanapun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perkenalkan, ibu saya Sulastri, alamat Dusun Celengan, Desa Lapait, Kecamatan Tuntang. Seminggu yang lalu, ibu saya sudah 5 hari sakit, gejala COVID. Kemudian saya bawa ke klinik pesat untuk periksa. Karena emang keadaannya sudah memburuk, sesak gitu, terus diperiksa oleh dokter, oksigennya cuma 88. Kemudian dari dokter disarankan bawa UGD rumah sakit, tapi kami tidak mau, kami menolak, kami ingin periksa di klinik pesat saja. Dari klinik pesat diberikan obat, dan ini saya sudah check up yang kedua, ibu saya sudah membaik, oksigennya juga sudah normal, 95, udah nggak pakai bantuan oksigen lagi. Berkat bantuan klinik pesat dan puji Tuhan, ibu saya sudah sehat. Terima kasih.